Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di hari Sabtu yang cerah ini dalam rangka untuk seminar hasil mengenai laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi BM3K RSUD Fatmawati Kota Surakarta, yang pada kesempatan pagi ini akan dimulai paparan dari Dr. Diwardana, spesialis anestesi, dengan materi optimalisasi penerapan prosedur ERAS pada persalinan seksi sesaria di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk seminar pada kali ini dibimbing oleh mentor Dr. Heri Wijanarko, MSI. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Heri untuk menyampaikan paparannya. Baik, selamat pagi Dr. Heri, selamat pagi rekan-rekan semuanya yang hadir di tempat ini. Pada hari ini jengkat saya untuk mempresentasikan seminar mengenai optimalisasi penerapan prosedur ERAS pada persalinan seksiokasaria di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Semoga cukup bermanfaat nantinya ya. Yang depan. Ini slide-nya nggak bisa ya? Oh ya, kali. Latar belakang dalam orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Orientasi P3K ini tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan orientasi dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah paling lambat 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi ini dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Implementasi di tempat kerja oleh ASN yang telah dibekali pengetahuan materi diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta ini. Permasalahan yang diangkat oleh saya sebagai penulis adalah belum optimalnya penerapan prosedur ERAS dalam persalinan seksio cesarean. ERAS ini apa? ERAS ini adalah Enhanced Recovery After Caesarean Section. Jadi penata laksanaan dari operatif yang berbasis multimodal untuk mendapatkan pemulihan yang cepat setelah dilakukan operasi dengan menjaga fungsi organ pre-operasi dan menurunkan respon stres selama operasi. Jadi ini sebenarnya sama dengan SAP, cuma yang diharapkan dari prosedur ini adalah kenyamanan pasien lebih, kemudian analgetiknya juga bisa lebih terjaga. Hal ini sangat berpengaruh bagi kepuasan pasien yang menurut pengamatan kami, walaupun belum dilakukan penelitian di RSUD ini, untuk tingkat nyerinya dan tingkat kepuasannya mereka cukup puas. Sangat berpengaruh bagi kepuasan pasien dalam menjalani proses persalinan seksio cesarean dan dalam kemudian setelah seksio cesarean. Nah, bagaimanakah saya menentukan proses saya mengambil judul ERAS ini? Yang pertama, identifikasi isu itu saya ada 3 macam sumber isu. Yang pertama dari pelayanan publik, work of governance, kemudian manajemen ASN. Nah, apa saja isu-isu yang saat ini memang ada dalam pelayanan kami sebagai dokter anestesi dan dalam pelayanan anestesi di kamar operasi? Yang pertama, muncul belum optimalnya penerapan prosedur ERAS dalam persalinan seksio cesarean. Nah, di tempat lain kan sudah banyak tuh promosi mengenai ERAS, mengenai kegunaan ERAS dan lain sebagainya. Di tempat kita kok belum, apa penyebabnya? Ya, nah itu juga merupakan suatu permasalahan karena memang kalau saya memakai obat-obatan yang biasanya itu juga prosesnya akan lebih lama. Permasalahan kedua adalah belum optimalnya penggunaan Venerin dalam mengatasi hipotensi selama operasi. Ini adalah obat baru yang cukup efektif, yang sangat-sangat berguna bagi pasien-pasien yang mengalami hipotensi tetapi mempunyai gangguan irama jantung. Apakah ada obat-obat lain yang bisa menggantikan ini? Ada obat-obat lain seperti epinephrine maupun norepinephrine, tetapi
ini juga merupakan suatu masalah karena ini juga sangat-sangat penting, tetapi harganya agak mahal. Jadi juga masalah dalam arti dia memang penting, tapi terbentur harga dan bisa digantikan sementara oleh obat-obat yang lain. Nah, permasalahan yang berikutnya adalah belum optimalnya penggunaan blanket warmer untuk mengatasi kejadian menggigil setelah spinal anestesi. Menggigil sebenarnya bukan hanya spinal anestesi, general anestesi itu juga ada yang menggigil, namun memang kebanyakan adalah pasien-pasien dengan SAP. Nah, masalahnya di kamar operasi kita hanya punya satu blanket warmer. Jadi itu juga permasalahan. Nah, kriteria yang kami pakai itu adalah APKL ini untuk menentukan apakah ini cukup untuk dijadikan suatu masalah. Dari permasalahan ini yang saya kemukakan tiga ini, apakah memang sudah terjadi di tempat ini, di kamar operasi pelayanan kita? Ya, yang pertama RAS ini juga belum ada, kemudian binary ini juga agak-agak membingungkan. Kemudian blanket warmer juga kita cuma punya satu, adalah untuk setelah operasi 3 pasien itu kan tiga-tiganya kalau SAP juga tiga-tiganya membutuhkan. Kemudian problem, maksudnya adalah apakah permasalahan itu akan menimbulkan masalah yang beruntun. RAS ini juga sangat-sangat menimbulkan permasalahan berikutnya kalau tidak segera dilakukan, ya. Karena maksudnya ini berhubungan juga dengan biaya, berhubungan juga dengan kepuasan pasien. Kemudian penggunaan binary pun juga masuk dalam kriteria P ini. Kemudian blanket warmer saya rasa juga masuk dalam kriteria di P ini. Kemudian yang K ini adalah kelayakan atau apakah ini berhubungan dengan suatu populasi masyarakat yang banyak, yang cukup banyak. Ya, populasi di sini maksudnya ada populasi dari pasiennya. Jadi RAS kejadian seksiosesaria di kamar operasi kita itu cukup banyak. Jadinya hal seperti ini juga saya rasa masuk kriteria K, ya. Binary pun juga begitu karena banyak pasien yang mengalami hipotensi selama dilakukannya tindakan anestesi. Kemudian blanket warmer ini juga sesuatu hal yang berhubungan dengan kelayak ramai yang merupakan populasi pasien tersebut. Dan L ini kelayakan, saya rasa tiga-tiganya juga layak. Nah, untuk menentukan saya harus mengambil tema yang mana, maka kami mempergunakan kriteria USG, urgency atau segera atau tidak, yang harus segera dilakukan atau tidak. Dan kriterianya kami buat sendiri, itu saya rasa tiga-tiganya ini penting, ya. Tiga ini penting, cuma yang bagi saya banyak mempengaruhi pasien itu adalah ini yang pertama dengan yang kedua. Kalau ini kadang saya masih bisa mempergunakan obat-obatan lain supaya dia tidak menggigil. Saya bisa memodifikasi obatnya. Maka saya kasih kriteria 5. Kemudian dari seriousness, saya rasa ini juga cukup serius, yang harus benar-benar dipikirkan dan benar-benar dipertimbangkan. Binary pun juga begitu karena ini berhubungan dengan nyawa pasiennya. Ini juga sebenarnya juga cukup serius karena menggigil itu adalah kejadian yang sangat-sangat tidak nyaman bagi pasien, terutama setelah operasi. Kemudian growth, apakah maksudnya permasalahan ini akan bisa berkembang lebih menjadi suatu permasalahan yang lebih besar lagi? Iya. Kalau menurut saya, kalau RAS ini saya satu ampul obat itu bisa pakai untuk 2-3 pasien. Jadi akan lebih murah. Lebih murah, pasiennya juga kakinya bisa bergerak, mobilitas post-opnya itu juga lebih cepat, nyerinya juga karena saya mempergunakan opioid, nyerinya itu juga akan lebih bisa teratasi karena langsung masuk ke spinal. Kemudian untuk apakah ini bisa menimbulkan permasalahan setelahnya dalam kriteria growth ini saya kasih nilai 3 karena sedang, karena ini saya masih bisa modifikasi dengan epidrin, dengan obat-obatan lain. Kemudian yang penggunaan blanket ini saya kasih nilai 5 karena memang tidak nyaman sebetulnya. Orang menggigil itu sangat-sangat tidak nyaman. Betul ya Pak Jel ya? Menggigil setelah operasi di RR itu adalah kejadian yang sangat-sangat tidak mengenakan. Ketika ditanya post-op itu di ruangan itu tidak nyaman. Menggigil itu
mengganggu sekali bagi mereka, tapi sayangnya kami hanya punya satu. Tapi dari kriteria APKL kemudian kriteria OSG ini yang paling tertinggi adalah belum optimalnya penerapan prosedur ERAS, maka saya yang memakai. Gagasan isu dari analisis isu strategis dapat ditunjukkan validasi isu menggunakan analisa USG dan analisa PKL. Dari analisa tersebut, maka kami dapatkan core issue yaitu belum optimalnya penggunaan prosedur ERAS dalam persalinan seksual. Nah, ini SOTK dari pemerintah kota kita, dari garis hierarki dan garis koordinasi. Kemudian visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misi dari Kota Surakarta yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kebetulan kita masuk di misi yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata. Yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar warga dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling memiliki. Kemudian turun ke SOTK Dinas Kesehatan. Isinya adalah pelayanan Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kecerdasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, dan mengembangkan sarana serta prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Dan ini dari tempat kita yang tercipta, SOTK Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Di sini kami adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Kemudian misinya berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Nah, ini tupoksi dalam RSUD kami, tupoksi sebagai dokter pertama ya. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama, melakukan pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama, melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh dokter umum, melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh dokter umum, melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana, melakukan tindakan spesialistik tingkat sedang, melakukan tindakan darurat medik atau pertolongan pertama pada kecelakaan tingkat sederhana, dan lain sebagainya. Nah, dari kami yang P3K ini kami membuat rencana kerja jangka pendek dengan tujuan unit kerja dia dan mengoptimalisasikan penerapan prosedur ERAS dalam persalinan seksual sasaraya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dengan rencana hasil kerja pimpinan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja dengan Wali Kota Surakarta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kemudian isu yang kami angkat adalah belum optimalnya penerapan prosedur ERAS dalam persalinan seksual sesaria di RSUD Ibu Fatmawati, dan gagasan yang kami angkat adalah optimalisasi penerapan prosedur ERAS dalam persalinan seksual sesaria di RSUD. Nah, ini rencana kerja menengah yang kami buat pada tahun pertama. Kegiatan apa? Langkah awal mengidentifikasi isu. Tahapannya adalah mengobservasi kenyamanan dan kepuasan pasien dalam menjalankan operasi seksual sesaria, melakukan perbandingan antara spinal anestesi dan prosedur ERAS dalam seksual sesaria. Maksudnya adalah melakukan perbandingan, kalau saya memakai ERAS itu biayanya bagaimana, kemudian obat-obatan bagaimana, kemudian farmasinya juga bagaimana, kepuasan pasiennya bagaimana ya. Yang diharapkan akan mendapatkan hasil kenyamanan dan kepuasan pasien saat menjalankan operasi seksual sesaria. Dan dari kegiatan
identifikasi isu ini, penerapan nilai-nilai berakhlak yang kami dapatkan adalah saya kira masuk ke lebih detik, berarti adalah mengenai orientasi dengan pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan. Kemudian kegiatan yang kedua dari rencana kerja menengah adalah merencanakan dan merancang SPO mengenai prosedur ERAS. Ini sementara kami buat. Tahapannya adalah berkonsultasi dengan mentor mengenai pembuatan SPO ERAS, kemudian pembuatan draft SPO ERAS dan pengajuan draft SPO ERAS ini. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kesepakatan pembuatan SPO ERAS disetujuinya pembuatan SPO ERAS ini, dan nilai berakhlaknya lebih kami tekankan di masalah kompetensi, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, karena memang sebenarnya tidak hanya seksio saja yang ERAS, tapi laparotomi, laparoskopi, semua tindakan operasi itu semua bisa di ERAS, yaitu enhancement recovery after surgery. Jadi ERAS ini sebenarnya hanya 4 huruf ini, enhancement recovery after surgery. Jadi sebenarnya kompetensi ini sebenarnya bagus ERAS ini untuk semua tindakan-tindakan operasi, baik itu yang di dalam kamar operasi maupun tindakan anestesi yang berada di luar operasi, misalnya endoskopi. Endoskopi pun kami juga mempergunakan obat-obatan yang dosisnya kecil, ilmunya juga cepat. Ya. Berikutnya, kegiatan jangka menengahnya adalah menerapkan prosedur ERAS ini dalam seksio sesarian. Ya, yang akan susah ini memang, tapi dari tahapannya adalah menentukan dosis yang akan kami gunakan dalam prosedur ERAS, kemudian melakukan prosedur ERAS pada pasien seksio sesarian. Harapannya, apa yang diharapkan dari tindakan ini adalah memberikan pemulihan yang cepat pada pasien seksio sesarian setelah dilakukan prosedur ERAS. Memang kami rasa penerapan prosedur ERAS ini cukup bermanfaat ya, karena dari pasien sendiri itu kakinya bergeraknya juga lebih cepat, kemudian kejadian mual muntah itu juga sangat-sangat rendah sekali. Terus kemudian kejadian hipotensi ataupun kejadian high block yang namanya pada spinal anesthesia itu biasanya kalau kita memakai satu macam jenis obat itu bloknya itu bisa sampai ke atas, sampai ke daerah servikal, sehingga pernapasan itu bisa terganggu. Nah, di sini masuknya ERAS ini karena kami mempergunakan obatnya sangat-sangat minimal digabungkan dengan opioid, sehingga dari post operatif yang kami tanyakan itu pasiennya cenderung puas, artinya mereka bisa jalan setelah operasi. Ya. Nah, titik beratnya pada berakhlak adalah tindakan ini adalah adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas seperti dan proaktif. Kemudian rencana jangka panjang yang berikutnya, jangka menengah berikutnya adalah ini penting karena bekerja sama dengan penata anestesi ataupun tim OK ya dalam pemantauan prosedur ERAS. Tindakannya adalah mengobservasi efek samping yang terjadi pada pasien yang dilakukan ERAS, kemudian menentukan kontraindikasi prosedur ERAS pada persalinan seksio sesarian. Tujuannya adalah meminimalisir terjadinya efek samping saat dilakukannya prosedur ERAS. Memang awal-awal kami mempergunakan ERAS ini masih meraba-raba dosis. Kemudian anestesi dengan penatanya pun itu juga memang harus bekerja sama karena saya tidak bisa sendiri dalam melakukan pekerjaan ini. Jadi kami pun berdiskusi antara saya dengan penata anestesi. Pasien ini kalau saya kasih dosis begini kok jadi muntah, atau pasien ini kalau saya kasih dosis begini kok tidak ngeblok. Kalau saya misalnya nyuntiknya di sini kok tidak jadi bloknya. Nah, itu kami berdiskusi juga dengan penata anestesi karena mereka juga yang memegang pasien. Nah, di sisi ini titik beratnya adalah kolaboratif, terbuka dan bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah yang tentunya berguna untuk pasien ya, karena semua yang kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa ya, untuk kenyamanan pasiennya. Kemudian di tahun yang kedua, mengevaluasi hasil aktualisasi penggunaan prosedur ERAS dalam persalinan seksio sesarian.
tahapannya adalah berkoordinasi dengan penata anestesi dalam pemantauan kondisi pasien yang dilakukan prosedur ERAS selama di ruang operasi. Kemudian berkoordinasi dengan kepala ruangan operasi dalam penghitungan jumlah pasien seksualitas per tahunnya. Tujuannya adalah menjaga kualitas dalam pemberian pelayanan yang modern dan terkini, memberikan kenyamanan dan kepuasan pasien seksualitas. Dan nilai berakhlaknya di sini adalah akuntabel, yaitu melaksanakan kerja secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian juga tahapan berikutnya adalah harus dievaluasi apa yang dilakukan, apa yang tindakan-tindakan kita memang harus dievaluasi. Jadi mengevaluasi SPO penggunaan prosedur ini apakah bisa diterapkan yang SPO yang sudah dibuat tadi. Tindakannya, kegiatannya adalah berkoordinasi dengan spesialis anestesi lain dalam penerapan SPO ERAS ini, karena penting berkoordinasi dengan spesialis yang lain atau anestesi yang lain, karena walaupun kami sama-sama spesialis anestesi, tapi skill dan keberanian ataupun feel dari prosedur ERAS ini kami berbeda-beda. Jadi dengan dosis yang saya buat, saya sharingkan dosisnya itu, belum tentu dosis itu bisa diterima oleh spesialis anestesi yang lain. Kemudian hasilnya harapannya adalah terciptanya kesepakatan pelaksanaan prosedur ERAS dalam pelaksanaan seksualitas saya agar tercipta kenyamanan dan kepuasan pasien. Saya itu tujuannya memang harus dari pasien tersebut ya. Dan nilai berakhlak di sini lebih ditekankan pada harmonis, itu membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga tindakan ERAS ini dilakukan oleh spesialis-spesialis anestesi siapapun tetap bisa sesuai protap dan tidak membahayakan pasien. Sampai kepada penutup, kesimpulan kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Saran ini menurut kami sendiri ya, bagi peserta setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN yang berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Tentunya fokusnya adalah pelayanannya pada masyarakat. Kemudian bagi OPD setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam bidang medis pada unit kerja bersangkutan. Demikianlah paparan mengenai fungsi ERAS dalam di ruang operasi kita. Ya, terima kasih Dr. Rudi atas paparannya. Paparannya sangat menarik tadi, kita bisa mendengarkan manfaat dari ERAS ini sendiri ternyata sangat banyak dan mungkin di tempat kita belum dilakukan ya, Dok. Dilakukan, cuma baru saya. Oh, artinya ya, ya, dan operasinya masih di sekitar seksi saja. ERAS kebetulan untuk saat yang kami yang saya ajukan di sini memang mengenai seksio. Tapi ERAS seperti tadi yang saya bilang, ERAS-nya itu sebenarnya enhancement recovery after surgery. Semua surgery itu bisa saya ERAS, baik itu bedah saraf, endoskopi, laparoskopi, laparotomi, ataupun seksio, itu bisa saya ERAS semua. Hanya makanya tekniknya itu yang berbeda-beda itu. Gitu. Tapi untuk di rumah sakit kita baru sesi saja, apa sudah semua? Kebetulan terus terang baru saya yang melakukan ERAS-nya. ERAS untuk seksio dan untuk endoskopi. Ya. Jadi mungkin kedepannya bisa digunakan untuk jenis-jenis operasi yang lain, dan saya kira itu juga sangat bermanfaat karena memang kalau untuk pasien pasca operasi itu keluhannya pasti kalau kita visit itu biasanya belum bisa digerakkan kakinya, itu aja membuat cemas, khawatir juga pasien-pasien pasca operasi. Kemudian ada yang mau muntahnya ya cukup bebas juga. Ini kan ada salah satu teknik ERAS ini yang bisa membantu pasien juga dan dokter juga dalam melakukan tindakan pemeriksaan. Saya kira sesuatu yang sangat menarik juga dan perlu dikembangkan juga. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari Dr. Heri, mungkin ada tambahan atau apa yang harus disampaikan? Terima kasih Dr. Rudi yang sudah menyampaikan laporan orientasi dengan judul optimalisasi penerapan prosedur ERAS pada persalinan
SC di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kalau dilihat dari paparan yang tadi, ini peserta sudah bisa mengidentifikasi permasalahan isu yang ada di RSUD ya, yang tadi adanya belum optimalnya penerapan prosedur ERA, kemudian yang kedua belum optimalnya penggunaan pioneering, dan belum tiga penggunaan yang kedua menghangat pos operatif yang tadi, dan sudah dilakukan analisis prioritas masalah dengan tadi PKR untuk melihat pemenuhan syaratnya, kemudian yang kedua dengan USG. Dari USG sudah ditentukan bahwa yang berprioritas adalah yang belum optimalnya penerapan prosedur ERA dalam persalinan seksual tadi. Dan persalinan yang menggunakan anestesi ERAX ini memang di rumah sakit sini belum optimal karena baru dilaksanakan Dr. Rudi aja. Setahu saya, gimana Iya. Terus kemudian yang tadi juga sudah mengobservasi kelebihan dan kelemahannya, yang sudah membandingkan antara spinal anestesi dengan ERAX ini banyak sekali perbedaannya. Yang pertama tadi lebih nyaman bagi pasien, kemudian efek-efek seperti mual muntah jadi lebih berkurang, kemudian efek hipotensi dan gangguan pernapasannya juga lebih minimal dibandingkan dengan anestesi yang biasanya. Dan ini sangat menguntungkan buat di rumah sakit kalau nanti dilaksanakan. Dan tadi dari laporan tadi juga sudah menyentuh visi dan misi ya di rumah sakit, dan juga core value untuk berakhlak, terutama tadi di core yang kompetensi. Harapannya nanti bisa dilaksanakan dan juga dikembangkan, dan nanti juga SPO-nya juga dievaluasi ya untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan waktu kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Heri atas saran dan masukannya. Semoga nanti apa yang sudah kita rencanakan ini bisa terlaksana dengan lebih optimal lagi mengenai anestesi secara ERA ini untuk kepentingan pasien maupun dari rumah sakit sendiri. Demikian saya kira, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Heri, terima kasih rekan-rekan semuanya.